Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang laporan Critical Book Review. Perkenalkan, nama saya Rifa Nurul Aida. Nama saya Medina Afia Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Anggriani. Perkenalkan, nama saya Novana Yuzahra. Perkenalkan, nama saya Aditya Anggana. Topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada identitas buku, yang kedua ada perbandingan mengenai penjelasan dua buku dari segi isi, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan buku, dan yang terakhir ada kesimpulan. Identitas buku pada buku utama berjudul Filsafat Ilmu edisi revisi merupakan edisi pertama yang dikarang oleh Profesor Dr. Suwardi Endraswara M.Hum yang diterbitkan oleh Center for Academic Publishing Service di kota Yogyakarta pada tahun 2015 dengan nomor ISBN 60293248683. Penjelasan perbandingan antara dua buku dari segi isi. Bab 1, pengertian filsafat ilmu. Menurut buku yang kami review, pada buku utama yang berjudul Filsafat Ilmu edisi revisi karya Profesor Dr. Suwardi Endraswara M.Hum, filsafat ilmu merupakan wahana berpikir yang kritis. Filsafat ilmu bukanlah filsafat yang lain, melainkan filsafat itu sendiri. Filsafat ilmu berasal dari bahasa Yunani yaitu Philosophia dan Philosophos. Philos berarti cinta dan Sophia dan Sophos berarti kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Sedangkan menurut buku kedua, filsafat ilmu adalah studi tentang asumsi, landasan berpikir, dan implementasi metode berpikir dari ilmu. Maka dapat disimpulkan pada buku utama, Filsafat Ilmu yang dikarang oleh Profesor Dr. Suwardi Endraswara M.Hum, filsafat ilmu bukanlah filsafat yang lain, melainkan filsafatnya ilmu. Dan filsafat ilmu adalah filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu berasal dari bahasa Yunani yaitu Philosophia dan Philosophos. Sedangkan menurut buku kedua, filsafat ilmu adalah studi tentang asumsi, landasan berpikir, dan implementasi metode berpikir dari ilmu. Bab 2, perkembangan berpikir dan kelahiran ilmu pengetahuan. Pada buku utama, idealisme yaitu tradisi pemikiran filsafat yang berpandangan bahwa doktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia. Sedangkan pada buku pembanding, idealisme yaitu proses mental ataupun proses psikologis yang sifatnya subjektif. Berdasarkan pada penjelasan kedua buku tersebut, maka dapat disimpulkan idealisme berkaitan dengan psikologis atau kesadaran manusia. Bab 3, ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Menurut buku yang kami review, pada buku utama Filsafat Ilmu edisi revisi karangan Profesor Dr. Suwardi Endraswara M.Hum, ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Adapun dalam penelitian kualitatif, ontologi muncul dalam bentuk aliran-aliran, misalnya idealisme, rasionalisme, materialisme, dan sebagainya. Keterkaitan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif memang tidak perlu diragukan. Jadi, ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Sedangkan menurut buku pembanding, ontologi membahas tentang apa yang ingin diketahui, dengan kata lain merupakan suatu pengkajian mengenai teori yang ada. Dasar ontologi ilmu berhubungan dengan materi yang menjadi objek penelaah ilmu dan bersifat empiris. Landasan ontologi ilmu adalah analisis dari objek materi yang terkait dengan hal dan bentuk empiris. Berdasarkan penjelasan dari kedua buku, maka dapat disimpulkan, dalam buku utama, ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat ilmu. Sedangkan menurut buku pembanding, ontologi membahas tentang apa yang ingin diketahui, atau dengan kata lain merupakan suatu pengkajian mengenai teori yang ada. Bab 4, epistemologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Pada buku utama, epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengendalian, dan dasar-dasarnya. Sedangkan pada buku pembanding, epistemologi atau teori pengetahuan membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Berdasarkan pada penjelasan kedua buku tersebut, maka dapat disimpulkan epistemologi atau teori pengetahuan adalah upaya kita untuk mendapatkan pengetahuan melalui proses. Bab 5, aksiologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Pada buku utama, menurut bahasa Yunani, aksiologi berasal dari kata aksios, artinya nilai, sedangkan logos artinya teori atau ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai.
Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang membahas hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia jika kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan menurut buku pembanding, aksiologi merupakan landasan bertindak supaya tidak bertentangan dengan nilai yang sudah dimiliki kelompok, seperti adat istiadat ataupun agama. Berdasarkan penjelasan dari kedua buku tersebut, maka dapat disimpulkan, pada buku utama, aksiologi merupakan teori nilai, sedangkan pada buku pembanding, aksiologi merupakan suatu landasan bertindak supaya tidak bertentangan dengan nilai yang sudah dimiliki kelompok. Selanjutnya, pada bab 6 yaitu logika dalam filsafat ilmu. Pada buku utama, logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ucapan, kata, akal, budi, dan ilmu. Dalam filsafat, ilmu jelas tidak mungkin tanpa menggunakan logika. Logika adalah ilmu dan sekaligus keterampilan berpikir. Itu berarti memiliki pengetahuan yang cukup tentang logika sebagai ilmu tidak dengan sendirinya menjamin bahwa seseorang dapat bernalar dengan teliti, cepat, dan teratur. Dalam buku pembanding, logika berasal dari kata Yunani logos, logika. Jika didefinisikan sebagai kecakapan bernalar yang berkenaan dengan ucapan lewat bahasa atau alat untuk berpikir secara lurus. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis dan sekaligus sebagai dasar dari ilmu. Pada bab 7 terdapat filsafat ilmu sebagai pengembangan metode ilmiah. Pada buku utama, sebagian besar tugas filsafat ilmu adalah melandasi manusia agar dapat melakukan pengembangan metode ilmiah. Metode ilmiah dapat diraih melalui penelitian. Metode penelitian merupakan jalan mencapai derajat ilmiah. Penelitian didahului dengan berpikir ilmiah, yakni secara sistematis. Dengan berpikir sistematis, tertata, dan koheren, manusia akan memperoleh pengetahuan. Dalam buku pembanding, filsafat ilmu memberikan landasan berpikir tentang bagaimana ilmu berkembang. Jalinan cabang ilmu satu sama lain, memberikan pola pikir untuk selalu bertindak dengan kebijaksanaan, menghindari kesombongan intelektual, menghindari arus yang menganggap pengetahuan ilmiah sejati sebagai komoditas jadi. Bab 8. Filsafat ilmu sebagai upaya menemukan kebenaran. Pada buku utama, dalam sejarah perkembangannya, manusia ternyata selalu berusaha memperoleh pengetahuan yang benar atau yang secara singkat dapat disebut sebagai kebenaran. Kutipan dari Surya Brata. Manusia senantiasa memahami, memperoleh, dan memanfaatkan kebenaran untuk kehidupannya. Tidak salah jika satu sebutan lagi diberikan kepadanya, yaitu manusia sebagai makhluk pencari kebenaran. Kebenaran dapat diraih dengan berpikir logis. Aliran-aliran kebenaran cukup banyak yang muncul di tengah-tengah kita. Berbagai aliran kebenaran berupaya untuk menyajikan upaya yang terbaik. Aliran-aliran yang dimaksud yaitu realisme, naturalisme, positivisme, materialisme, dialektik, serta idealisme. Pada buku pembanding, kebenaran memiliki beberapa sifat, yaitu kebenaran dapat bersifat deskriptif, kebenaran dalam pernyataan, proporsi atau keyakinan bersifat pasti. Misal bumi itu bulat, kebenaran berfungsi sebagai kata sifat. Kebenaran dapat bersifat instrumental yang terdapat dalam suatu keyakinan yang menjadi pembimbing bagi pemikiran dan tindakan untuk meraih kesuksesan. Misal, kebenaran bersifat kata keterangan. Kebenaran dapat bersifat substantif didasarkan pada kenyataan. Misal, Tuhan dalam kebenaran. Kebenaran berfungsi sebagai kata benda. Berdasarkan penjelasan dalam kedua buku di atas, maka dapat disimpulkan pada buku utama adalah sejarah perkembangannya. Manusia ternyata selalu berusaha memperoleh pengetahuan yang benar atau yang secara singkat dapat disebut sebagai kebenaran. Manusia senantiasa memahami, memperoleh, dan memanfaatkan kebenaran untuk kehidupannya. Aliran-aliran yang dimaksud yaitu realisme, naturalisme, positivisme, materialisme, dialektik, dan idealisme.
Sedangkan dalam buku pembanding ada beberapa sifat kebenaran, yaitu kebenaran dapat bersifat deskriptif, kebebasan dapat bersifat instrumental, dan kebenaran dapat bersifat substantif. Dan yang terakhir, bab 9, ilmu dan kebudayaan. Pada buku utama, ilmu, budaya, dan logika saling jalin menjalin yang tidak pernah putus. Kebudayaan tanpa ilmu dan logika itu kurang optimal. Pada buku pembanding, konsep terbaru tentang kebudayaan didasarkan pada pola hubungan antara individu dan masyarakat, yang secara hakiki dibentuk oleh 3 momentum proses, yaitu eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi. Berger 1991. Maka dapat disimpulkan pada buku utama ilmu, budaya, dan logika saling jalin menjalin yang tidak pernah putus. Sedangkan pada buku pembanding pola hubungan antara individu dan masyarakat pada hakikatnya terdapat 3 momentum proses, yaitu eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan buku. Di sini kita bisa lihat dari aspek tampilan buku atau face value. Buku utama yang ke-1, bahan cover lebih tipis tetapi warnanya menarik. Yang kedua, desainnya menarik. Yang terakhir yaitu ketiga, font biasa seperti pada buku pelajaran pada umumnya. Dibanding dengan buku pembandingnya, 1. Bahan cover lebih tebal tetapi tidak ada efek timbul pada huruf di cover. Yang kedua, desainnya monoton dan warna pada cover sedikit buram. Yang terakhir yaitu yang ketiga, font pada cover bervariasi. Dari segi layout, tata letak, tata tulis, termasuk penggunaan font. Pada buku utama, tata letak tulisan terlalu berdekatan sehingga terlihat berantakan dan kurang rapi. Font yang digunakan pada buku utama adalah Times New Roman. Margin halaman sesuai dengan buku pada umumnya, tidak ada bagian halaman yang kosong. Sedangkan pada buku pembanding, tata letak tulisan lebih tersusun dengan rapi, tapi marginnya terlalu menjorok ke kanan sehingga banyak bagian yang kosong. Font menggunakan Calibri. Dilihat dari aspek buku utama, isi buku terbilang lengkap dalam menyajikan materi filsafat ilmu. Materi yang disampaikan terpapar dalam poin-poin penting yang memudahkan pembaca untuk membaca dan memahami isinya. Serta ada beberapa istilah dalam bahasa Inggris yang dijelaskan arti dan maknanya, sehingga sulit untuk membaca dan memahami artinya. Sedangkan dalam buku pembanding, isi buku terbilang lengkap dalam menyajikan materi filsafat ilmu. Materi yang disampaikan terpapar dalam poin-poin penting yang memudahkan pembaca untuk membaca dan memahami isinya. Berdasarkan aspek tata bahasa, pada buku utama menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun ada beberapa bahasa ilmiah yang sulit dimengerti. Sedangkan pada buku pembanding secara keseluruhan tidak ada bahasa yang sulit untuk dimengerti. Jika ada bahasa Inggris, di buku ini akan dijelaskan artinya ke dalam bahasa Indonesia. Dan bahasa yang mudah dimengerti, banyak bahasa yang sering digunakan dalam sehari-hari. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa critical book merupakan kegiatan mengkritisi buku untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan buku, baik dalam sistematika penulisan, penggunaan bahasa, isi materi, dan tampilan buku. Hal tersebut dilakukan agar buku yang dikritik dapat direvisi agar menjadi buku yang lebih baik. Buku Filsafat Ilmu, edisi revisi, karya Profesor Dr. Suwardi Endraswara M.Hum, sangat layak untuk dibaca dan menjadi buku untuk menambah wawasan, karena termasuk ke dalam buku yang bagus dan lengkap. Meskipun demikian, buku tersebut juga memiliki beberapa kelemahan yang membuat buku ini menjadi kurang sempurna. Secara visual, buku tersebut terlihat menarik dan materi di dalamnya tersusun rapi. Bahasa yang digunakan oleh bahasa yang masih terbilang asing. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.